Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang model pembelajaran siklus belajar. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Frutnovi Situmorang dengan NIM 20110211024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke materinya, yaitu konsep siklus belajar. Siklus belajar adalah sebagai model instruksional untuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siklus belajar dalam rencana pembelajaran memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama, engagement, yang kedua, eksplorasi, yang ketiga, penjelasan, yang keempat, elaborasi, dan yang kelima, evaluasi. Baiwi 1997 mengatakan bahwa setiap siklus benar-benar ada proses akhir. Setelah berakhir elaborasi, keterlibatan siklus belajar berikutnya dimulai. Evaluasi bukan langkah terakhir. Evaluasi terjadi dalam semua 4 bagian dari siklus belajar. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa siklus belajar sebagai model pengajaran jauh lebih unggul daripada model transmisi pasif, di mana siswa penerima pengetahuan dari guru mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik siklus belajar. Siklus belajar memiliki 3 fase. Yang pertama ialah fase eksplorasi atau fase penggalian konsep. Penerapan dari fase ini ialah yang pertama, mengidentifikasi objek-objek yang menarik, kejadian-kejadian atau situasi yang dapat diobservasi siswa-siswa. Yang kedua, penyediaan waktu bagi siswa di mana mereka menggali objek-objek, kejadian-kejadian atau situasi. Siswa berkesempatan untuk menyuarakan ide mereka. Selain itu, siswa mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang memotivasi mereka untuk memahami apa yang mereka observasi. Dan yang ketiga, tujuan utama dari eksplorasi adalah untuk secara mental membuat atau menimbulkan konsep yang kemudian akan diperkenalkan. Fase yang kedua ialah fase pengenalan konsep atau fase penemuan konsep. Penerapan dari fase ini ialah yang pertama, pada awal pembelajaran secara jelas didasarkan pada eksplorasi siswa, sehingga dalam fase ini guru menunjukkan kepada siswa agar memperhatikan aspek-aspek yang spesifik dari pengalaman eksplorasi. Yang kedua, berikutnya konsep-konsep diperkenalkan secara langsung dan formal. Yang ketiga, kunci fase ini adalah untuk menunjukkan atau memperlihatkan konsep-konsep dalam cara yang sederhana, jelas, dan langsung. Hal ini agar dapat dipahami siswa dengan mudah. Dan fase yang ketiga ialah fase penerapan konsep atau fase aplikasi konsep. Fase ini menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk menggunakan konsep-konsep yang telah diperkenalkan. Adapun penerapan dari fase ini ialah dengan mengenalkan aktivitas yang berbeda di mana siswa dapat memperluas konsep-konsep dalam situasi baru atau situasi yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah model siklus belajar 5E. Warsono dan Haryanto mengatakan bahwa langkah-langkah dari model siklus 5E ialah yang pertama, tahap engage. Tahap ini merupakan kegiatan pokok pembelajaran bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman awal siswa terhadap topik yang dibahas, misalnya melalui suatu kegiatan apersepsi. Yang kedua adalah explore atau eksplorasi. Tahap ini merupakan kegiatan pokok pembelajaran adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahamannya sendiri. Para siswa berkesempatan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan kajian. Yang ketiga adalah explain atau jelaskan. Dalam hal ini, siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini dan menjelaskan maksudnya. Para siswa menjelaskan apa yang telah dipelajarinya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan fasilitator atau guru melalui suatu proses reflektif. Yang keempat adalah extend atau kembangkan. Dalam hal ini, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasi ini.
Para siswa mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, membuat jalinan dengan konsep terkait lainnya, kemudian mengaplikasikan pemahamannya ini di dalam dunia nyata. Dan yang kelima adalah evaluate atau evaluasi. Baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Guru menilai sejauh mana para siswa memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model siklus belajar. Kelebihan dari model ini ialah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan siswa. Yang kedua, membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar. Artinya melatih siswa belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Artinya guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh-contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Kekurangannya ialah efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.